Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Ya, kita terus boleh mendengar kebenaran. Ya, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar merdeka. Ya, tadi pastor sampaikan bahwa kita start ya pendahuluannya nih ya. Kita nggak usah bermegah seperti orang-orang dunia. Ya, bermegah karena mungkin dia banyak uang, atau dia bermegah karena dia pintar atau dia punya jabatan. Kalau kita lihat ya di bawah matahari, dalam ketidakadilan dunia, orang-orang yang di atas atasnya bisa jatuh. Ya, misalnya saya mendengar suatu ketika sedang bersama seseorang kaya, mobilnya bagus. Dia bilang gini, Pak Melki katanya, hari-hari ini teman-teman saya kan orang kaya semua katanya. Nah, jadi mereka membanggakan adu banyak-banyakan jantungnya di ring misalnya. Atau mereka mengatakan dengan sombongnya bahwa oh saya sih nggak masalah sakit karena saya punya uang banyak. Saya tinggal ke Penang, tinggal ke Mount Elizabeth di Singapura misalnya, seperti itu. Ya. Atau mereka bilang oh saya banyak tabungan atau banyak deposito ya, dan semua itu tidak kekal, saudara. Ya, tiba-tiba hilang, napasnya habis, ya nggak bisa apa-apa ya. Karena firman Tuhan juga bilang ya, buat apa kamu memiliki seluruh dunia tapi hari ini jiwamu binasa gitu. Ya, kalau kita nggak seperti itu. Ya, tapi kita start aja mulai dari Yeremia 9 ayat 23, saya mau bacakan. Beginilah firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan bilang gini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya, bahkan orang bijaksana hikmat penuh gelar gitu ya. Jangan bermegah katanya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya, zaman itu kan orang kalau kuat bisa berperang atau pahlawan gagah perkasa. Ya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Ya, bahwa ia memahami dan mengenal aku, ya Tuhan. Nah, inilah kasih karunia. Inilah yang kita dengar. Kita mengenal dengan benar, memahami bahwa Tuhan itu dengan benar. Ya, terlalu banyak hari-hari ini orang Kristen nggak memahami kenapa kamu jadi Kristen. Ya, karena ya kemarin ada pertemuan keluarga karena acara kenaikan Tuhan Yesus, keluarga besar. Ya, adik saya bilang, kita tanya satu-satu, kenapa kamu jadi Kristen? Atau kenapa kamu tidak pindah ke agama lain misalnya. Ya, benarnya ya itu mesti tahu orang Kristen semua. Ya, kita harus tahu bahwa kita kenal bahwa satu-satunya ya Yesus datang dari surga ke bumi, dari atas ke bawah. Ya, kepada manusia yang sedang tenggelam karena dosa. Satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Ya, saudara jangan sampai saudara tidak kenal, tidak tahu. Ya, satu-satunya saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, nggak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus, melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Ya, saudara dan saya memiliki berkat yang besar, saudara. Saya lanjutkan ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih karunia nih, kasih setia tuh hesed, kasih karunia. Ya, kita udah tahu ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kasih setia, hesed, kasih karunia, keadilan dan kebenaran. Ya, Tuhan melakukan dengan keadilan, Dia benar untuk membuat orang berdosa benar di kayu salib. Dia melakukan keadilan, nggak main ya udah hapus gitu, ya gue kesian gue hapus, nggak begitu saudara. Ya, God is righteous in making a sinners righteous. Ya, Dia benar-benar melakukan dengan keadilan, kebenaran. Makanya kita terima kebenaran hadiah. Sama-sama
kita katakan kebenaran hadiah. Ya, jangan sampai lupa. Gift of righteousness, ya. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan dengar, ya bahkan orang Kristen, anak-anaknya, dia bermegah karena dia kaya, karena dia punya jabatan, karena dia punya sesuatu. Itu enak Tuhan. Tapi seperti saudara dan saya mengenal Tuhan, ya otomatis saudara dan saya tahu supply yang saudara terima itu dari mana. Ya, otomatis saudara dan saya nggak mungkin sombong, karena semuanya saudara dan saya terima. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Karena tadinya kita ini semuanya seperti domba yang nggak bergembala, yang terjerai-berai. Kalau Tuhan ngomong ke orang Israel kan seperti itu. Matius 9 ayat 36. Ya, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, karena mereka lelah. Lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus datang dari surga. Makanya dia bilang dia adalah gembala yang baik, gembala agung yang baik. Ya, Yohanes 10 juga bilang domba-domba nih semua dipelihara. Saudara lihat ya. Jadi kita nggak lagi lelah, terlantar. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Kita punya gembala. Ya selalu orang Kristen itu bukan hanya diselamatkan, tapi kita hidupnya dipimpin oleh gembala di jalan depan kita. Ya, jangan disia-siakan. Jangan menganggap jago gitu, ngejago. Wah, saya bisa. Karena saya hebat. Karena saya begini, karena saya begini. Atau menyia-nyiakan, take it for granted. Membuang segala yang Tuhan sudah bayar begitu luar biasa. Mengatakan perkataan sia-sia misalnya gitu. Semua agama juga sama. Juga yang penting mau jadi orang baik. Nggak ada orang baik. Ya, di kolong langit ini nggak ada nama lain selainnya kita berada diselamatkan. Nggak ada saudara selain di dalam nama Yesus. Ya, hati-hati. Maksudnya gini. Setelah kita terima itu kita menikmati, digembalakan, dipimpin hidup kita. Amin. Ya. Dia memberikan, kita tahu kan Tuhan nggak memberikan salah satu malaikatnya untuk kita mati buat kita, enggak. Ya, Bapa berikan Yesus anaknya. Ya, yang tidak diciptakan, Tritunggal kan, dia bersama-sama, selalu bersama-sama dengan dia sejak mulanya. Amin. Sehingga kita bisa hidup sekarang nggak lihat ke bawah gitu, lihat ke bawah kepada kuburan gitu, enggak. Tapi kita look up, lihat ke atas. Ya, bahkan kita look up dengan secara literal gitu, melihat Tuhan akan datang dari surga menjemput mempelainya. Kapan saja manusia terjudi. Dan kita terima penebusan yang terakhir, yaitu tubuh kemuliaan. Amin. Ya, tapi dan kesadaran itu hanya karena darah Yesus. Sama-sama hanya karena darah Yesus. Ya, Tuhan sudah berikan anaknya, disembelih, darahnya tercurah, darahnya kekal, 100% kekal. Ya, satu tetes saja darah Yesus menghapus dosa kita. Ya, completely complete, perfectly perfect, sempurna. Jadi ini suatu peristiwa atau suatu yang kita percaya dengan luar biasa. Isunya manusia tuh pikir gini, darahnya kurang, pengorbanan Yesus kurang, harus ditambahkan ini, tambahkan itu, harus ada bagian saya. Ya, bahkan orang-orang Kristen bisa, kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, bagian saudara hanya terima, saudara. Semuanya nggak ada kontribusi kita waktu di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Apa kontribusi saudara dan saya selain dosa? Ya. Dan semua itu Yesus lakukan sebagai kita untuk kita. Dan kita tinggal terima. Ya kalau dibilang bagian kita hanya iman nih. Tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka menerima. Yang dilihat oleh Tuhan, adakah iman di bumi? Mata uang surgawi hanya yang berlaku dari sisi Tuhan kepada kita. Dia lihat ada iman nggak? Ada percaya nggak? Sepanjang sejarah Alkitab kita, Tuhan cuma mau lihat ada percaya nggak? Ada iman nggak? Makanya disebutnya kebenaran iman kan? Kebenaran hadiah. Dia berdiri teguh aja di situ. Ya. Tapi dunia nggak mengenal itu. Sistem agama nggak mengenal itu. Harus ada kontribusi manusia. Ada ego manusia. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan religius. Tadi pastor sampai contohin kalau saudara pernah nonton Forrest Gump. Forrest Gump itu kan dia jadi nelayan yang jalan udang, nggak ada dapat, bahkan berdoa kaptennya dia kesana kesini nggak dapat apa-apa, akhirnya ke gereja gitu kan. Jadi karena dia beribadah, kemudian dia panen besar, bisnisnya berkembang. Nah itu idenya dunia seperti itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan religius. Ya kalau gitu kita beribadah buat apa dong Pak? Ya karena saudara lapar. Ya, kita datang ya karena kita sudah ditebus. Kita datang karena kita telah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Kita lapar, kita dipuaskan. Ya, kalau dunia ya nggak ada yang memuaskan saudara. Ya, nggak akan ada yang memuaskan. Satu titik kita melihat mereka kecewa. Ya, karena dari mulanya inilah darah. Waktu Tuhan bilang ini, ketika aku melihat darah, ya, waktu tulah di Mesir, tulah ke-10, malaikat maut tuh lewat gitu, seluruh Mesir. Semua anak sulung di Mesir, mau dari raja sampai orang yang paling kecil siapapun, bahkan sampai binatang, anak sulungnya mati semua. Kita lihat gambarannya. Ya, Yesus anak tunggal Allah satu-satunya yang sulung. Makanya gambaran Abraham mempersembahkan Ishak juga. Karena itu hanya di rumah dengan pintu yang ada darah anak domba, yang adalah gambaran Yesus. Ya. Itu Tuhan masuk, ya, Passover karena melihat darah. Saya belum buka nih, Keluaran 12 ayat 13. Saya mau buka saudara. Keluaran 12 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya, dan apabila aku melihat darah itu, saudara lihat, Tuhan nggak melihat, oh ini rumahnya pendeta Joseph, oh ini anak saya, oh ini rumahnya Melkisedek Tanok, atau orang kaya atau siapapun, nggak dilihat saudara. Ketika Tuhan melihat darah, dibilang, maka aku Passover. Sebenarnya bukan lewat dari Passover, masuk sebenarnya Tuhan. Melangkah masuk ke rumah itu. Ya. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, malaikat maut lewat saudara. Lihat darah. Ya di dalam covering darah itu. Ya mau orang jahat kek, mau orang baik kek, mau orang ketakutan atau tidak, gemetar atau tidak, tua atau muda. Nggak ada yang mati saudara. Paginya nggak ada yang mati. Ya. Jadi the lamb, ya, darah anak domba itu adalah gambaran Yesus. Substansinya adalah Yesus.
Ya, bayangan di perjanjian lama tadi kita baca. Jadi ada, kalau mendengar firman Tuhan, saudara dengar udah firman Tuhan seperti ini. Ya coba bayangkan di malam itu. Ada yang ya happy-happy aja gitu keluarganya. Yuk makan-makan yuk. Enjoy. Ya mungkin dia tadi pas saya bilang high rock olahraga. Ya tenang, secure. Ya karena dia percaya. Karena jangan main-main dengan kata percaya. Kalau saudara percaya benar, hidup saudara benar. Sukacita saudara nggak ada yang bisa ambil. Damai sejahtera saudara nggak ada yang bisa ambil. Ini dalam sekali apa yang Yesus sudah kerjakan, saudara. Ya, percaya kepada darah Yesus. Enjoy, rest, tenang, sukacita. Mereka bahkan keluar benar-benar tidak kurangan apa-apa. Ya, Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dari budak, saudara, 430 tahun. Mereka keluar dengan emas dan perak. Ya, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir, tidak ada yang feeble. Tidak ada satu yang lemah. Feeble. Ya. Padahal mereka ada yang tua, ada yang muda, ada yang besar, ada yang kecil. Gak ada yang lemah, saudara. Bahasa Indonesia bilang tergelincir, kayak kepleset gitu. Nggak ada yang feeble. Ya, yang bongkok-bongkok tegak lagi. Ya, karena mereka lahir aja sebagai budak. Ya, nggak ada fasilitas BPJS, nggak ada fasilitas kesehatan. Ya mati aja namanya budak. Nggak ada nilainya. Budak di Mesir. Itulah yang disediakan dunia. Perbudakan. Mengecewakan. Ya kita lagi dengar kan, mantan menteri pendidikan ya, yang tadinya kaya raya sekarang dituntut puluhan tahun, hartanya mau diambil semua. Ya, itulah dunia, nggak adil, nggak benar. Tapi Tuhan menuntun mereka keluar. Siapa yang mengeluarkan? Tuhan. Ya, orang-orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar. Ya, makanya mereka dibuat Tuhan itu bermurah hati, serahin semua apa yang diminta sama orang Israel. Sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Mereka bilang kalau orang Israel ini terus di Mesir mati, mereka tumpas, mereka habis semua. Sudah lihat, itu kalau Tuhan bawa keluar kita dari Mesir. Ya, dengan darah, sama-sama katakan dengan darah. Darah Yesus. Amin. Ya, jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang bengek, nggak ada yang pecundang, nggak ada yang pincang. Ya, dan dunia takut semua. Ya, ketika kita menyadari kebenaran ini. Amin. Ya. Karena dunia ini, dosa ini masuk karena ada makan satu buah terlarang. Apalagi sekarang kita makan, minum tubuh Kristus, darah Kristus. Makanya firman Tuhan bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Saya selalu bilang benar-benar benefits, benar-benar menguntungkan. Ya, artinya kesadarannya penuh dong. Orang disediakan kok buat saudara dan saya. Ya Pak, itu mah perintah, itu mah berarti pekerjaan kita. Enggak, perintah yang mengandung janji. Saudara nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kan kita mau menikmati keuntungannya, benefitsnya. Ya mau ngapain disia-siakan? Yohanes 6 ayat 25, sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Sampai Tuhan bilang gitu. Ya, jadi kalau dibilang daging tubuh Kristus itu, ya kita discern, mengakui bahwa tubuh Kristus hadir, dihancurkan supaya kita utuh, supaya kita sembuh. Bilur-bilur sampai kita sembuh. Ya benar-benar kesembuhan. Darahku adalah benar-benar minuman. Mau ngapain Tuhan bilang benar-benar?
Ya, untuk meyakinkan saudara dan saya. Ya, sebarang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lihat persekutuan, ya, tinggal di dalam aku. Ya, saya selalu bilang, kalau ini saudara dan saya, kita tinggal di dalam Yesus. Ya, Yesus firman. Ya, buku ini, Alkitab ini. Kita di dalam Yesus. Ya, tidak ada yang bisa mengganggu hidup saudara karena harus berhadapan sama Yesus dulu. Ya. Dan aku di dalam dia, di dalam kita itu ada Kristus sebagai hikmat, sebagai kebenaran, sebagai kekudusan, penebusan, jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus itu great I am. I am. Aku adalah aku. Yang maha kuasa. Great I am. Bagaimana kehidupan saudara dan saya karena darah itu? Nggak super aman gitu. Di dalam Yesus super aman. Yesus dalam kita pasti ada jalan keluar, ada tuntunan, ada hikmat. Ya, Tuhan menyertai kita, maka kita adalah orang yang sukses. Minggu lalu kita dengar. Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf sebagai orang yang sukses, prosper. Ya, kalau jiwa kita prosper in all things and in health. Dalam segala sesuatu. Memang kedengarannya saudara pikir, emang ini main-main gitu. Ini mah cuma sekedar perkataan awang-awang gitu. Ini perkataan Tuhan. Ya, kalau Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya. Kamu tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu. Saudara merenungkan ayat ini aja, saudara selesai udah masalah. Siapa yang bisa lawan Yesus? Ya, di dalam kehidupan saya pun, kalau menghadapi masalah-masalah atau masalah yang ekstrim besar, saya bilang, lu masalah gak bisa menang lawan saya. Karena saya udah sama Yesus. Bukan kesombongan, saudara. Bukan. Ya. Bahkan tadi pastor bilang nggak ada seorang, banyak di dalam gereja, New Creation Church, masalah sakit bersalin aja udah nggak ada. Ya. Karena darah, satu tetes darah Yesus aja yang start di Getsemani itu dengan keringat. Ya, keringat itu bicara effort, stres, ketakutan, kecemasan, kerja keras, work gitu ya. Ya, keringat dari dahi itu bercampur dengan darah. Saya baca di Lukas 22 ayat 44 ya. Ia sangat ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Kapilernya tuh, saluran darahnya pecah, saudara, merembes dengan keringat. Ya, dunia itu kalau udah nggak punya uang, nggak punya jalan keluar, itu stres. Banyak orang-orang sampai sakit jiwa, saudara. Kenapa saudara dan saya tenang? Sudah ditebus. Ya, tadi saya katakan bahkan melahirkan aja udah ditebus. Tadi kenapa disinggung situ saya juga nggak tahu. Ya, karena berkat Tuhan, dibilang berkat Tuhan menjadikan kaya. He added no sorrow. Artinya kalau berkat Tuhan yang jadi kaya juga, yang jadi apapun juga berkat Tuhan, dia tidak tambahkan dengan duka cita, saudara. Jadi kalau anak melahirkan, punya anak itu berkat Tuhan, dia tidak tambahkan dengan duka cita. Baca aja Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah, ya salah satunya menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah menjadikan saudara punya anak, nggak punya anak. Menjadikan sembuh dari penyakit, berkat Tuhan semua. Susah payah atau sorrow, ya, kesedihan, kedukaan tidak ditambahkan. Jadi kalau dunia kan nggak bisa begitu. Oh, kamu mau kaya, ya ke Gunung Kawi aja. Dulu ke Sai Baba aja, ya kaya, banyak duit. Tapi nggak gratis, dibayar, harus bayar. Ya, dunia agama nggak kenal gratis.
nggak kenal penebusan cuma-cuma, kasih karunia, anugerah, rahmat, freely, unmerited favor, unearned, undeserved. Nggak kenal, saudara. Nggak ada makan siang gratis yang di dunia kenal, itu aja. Nggak ada yang nggak bayar, semua harus bayar. Nah, ketika saudara menerima gratis, apakah itu jadi murah? Bukan murah, tuh Tuhan yang bayar dengan darah yang mahal. Dengan bayar, Bapak membayar anaknya yang tunggal untuk disembelih. Ya, saudara tahu, ya, orang Israel aja supaya dombanya kosher atau kudus atau halal, motongnya harus nggak boleh sakit itu domba atau binatang itu. Tapi Tuhan Yesus itu disembelihnya dengan penderitaan. Karena penderitaan saudara dan saya ditanggungnya. Sorrow saudara, kesedihan, kedukaan saudara dan saya yang ditanggungnya. Wah, ini hebat, saudara. Ya. Extreme stress dia tuh waktu di Getsemani. Jadi kapilernya tuh pecah. Ya, keringat bercampur darah. Ya, penebusan yang pertama itu, kualitas penebusan. Kita telah ditebus dari human toil. Ya, kerja keras dunia manusia. Painful labor. Ya. Kerja yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi cuma ada dua sisi di kehidupan ini, sisi kutuk atau sisi berkat. Dua kutub yang berbeda, saudara. Ya. Nah, itulah kita terima penyucian, pengudusan dari darah, saudara. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, oleh darahnya semata, saudara. Ya, di kitab Ibrani dikatakan kalau pakai darah binatang, domba, lembu, sapi, ya, kaki 4 itu nggak ada yang kekal, saudara. Harus berulang-ulang. Nggak ada istilah once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Hanya penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Ya, siapa yang berani dengan gegabah, menurut saya gereja kadang-kadang terlalu gegabah untuk mengatakan dosa itu harus dikejar sendiri. Nanti kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9, ya. Tapi kita lihat dulu ini bahwa penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia, the riches, ya, kekayaan dari His grace, of grace. Cuma-cuma, ya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hikmat Allah, pengerti Tuhan, bukan hikmat dunia, bukan sistem dunia, bukan sistem agama, buatan manusia. Nah, inilah pentingnya jaminan keselamatan. Secure. Ya, membuat orang tuh maksimal, hidup mulia. Dan hebatnya gini, kalau kita sudah ditebus, ya, orang yang menyadari dibersih, kudus, ya, disucikan. Saya baca nih, ajaibnya gini, ya, kalau kita sense kita, rasa kita clean, ya, kita maunya melakukan hal-hal yang clean. Sebaliknya kalau orang merasa kotor, ingin melakukan hal-hal yang kotor. Itu yang orang nggak tahu. Tuh. Ya, jadi oleh darahnya. Ya, makanya kalau orang tanya, kalau gitu, kalau konselor di bawah kasih karunia gimana? Ya, kalau orang konselor ya
Yang dulu ya saya alami, ya semua cek-cek, urut usut dosa, suruh ngaku-ngaku dosa. Ya, makanya ada pria sejati, wanita bijak, semua lama dicari kesalahan-kesalahannya. Disuruh di-list, suruh dicatat. Ya, kita lihat aja dari perjanjian lama aja, waktu orang berdosa, orang bersalah, datang kepada imam bawa domba, yang diperiksa siapa? Dombanya yang diperiksa, saudara. Yang dicek korbannya. Ya, tidak boleh ada cacat, celak, kerut, noda. Tidak boleh ada defect. Nggak boleh ada kecacatan. Ya, jadi kita sebagai konselor, look to the land. Lihat. Ya. Seperti Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Yang kita lihat semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ya, kita memiliki kebenaran Yesus, pikiran Kristus. Ya, jawaban untuk semua konser, semua yang benar kita ceritakan. Apa yang Yesus sudah bayar? Darahnya buat apa? Ya, semulia apa darahnya? Jadi kalau dosa banyak nih, ketemu darah, ketemu gitu di satu titik atau jet, masa menang dosa? Ya, darah. Tuhan aja sampai nggak bisa lihat dosa lagi tuh karena darah. Your sin and your lawless deeds I remember no more. Aku tidak bisa ingat lagi. Dan jangan main-main ketika kita secure, ketika kita masuk gerbang itu, dibuka pintunya bahwa segala dosa dan salahmu sudah kuampuni. Itu pintu gerbang masuk dari segala berkat, kehidupan yang mulia. Ya. Ketika ketemu gelap, dosa sama darah terang, ya kegelapan lenyap, saudara. Amin. Nah ini masuk di puncaknya. Darah itu terus menerus, saudara. Ya tadi kan saya udah bilang di awal. Darah anak domba Allah, substansinya adalah darah Yesus. Itu disebutnya terus menerus menyucikan kita. Ya, menyucikannya itu perfect continuous tense, itu perfect tense gitu. Ya. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 7. Ya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, ya. Ini di dalam terang, in the light, di dalam bicara tempat. Di dalam, ya. Nanti kita lihat nih, terang ini bukannya keluar masuk. Ya. Kita di dalam Yesus, tadi kita udah dengar. Yesus dalam kita. Itu terang Yesus itu. Akulah terang dunia, kamulah terang dunia. Maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan dengan Yesus juga. Ya, hubungan dengan Yesus. Dan darah Yesus, nah, lihat ya, anaknya itu ya sama-sama katakan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Kata menyucikannya itu ya tadi present tense. Perfect tense, Mak. Perfect tense. Ya. Continuous. Perfect continuous tense. Menyucikan terus menerus. Ya, dan kita hidup di dalam terang, ya. Tinggal in the light. Itu juga apa tuh? Constant, terus di dalam terang. Nggak keluar masuk, saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak melupakan kita, tuh nggak keluar masuk. Amin. Ya. Keep on cleansing, terus menerus. Ya.
Present continuous tense, perfect tense. Constantly, continuous. Jaminan, ya. Constantly dalam terang. Nah, kalau gitu bagaimana 1 Yohanes 1 tadi ayat 8-9-nya, ya, jika kita berkata jika kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Konteksnya Yohanes bicara, ya, memang dia sebut bahasanya membahasakan kita, ini bahasa sopan, kepada orang-orang Gnostik yang ada di gereja waktu itu. Orang-orang Gnostik tidak percaya hal-hal yang material gitu. Dia nggak percaya ada dosa, ada neraka, nggak percaya. Ya makanya ya ini dibuktikan juga dari 1 Yohanes ayat 3-nya, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Yohanes kasih tahu bahwa dia melihat Yesus sendiri langsung. Dan orang-orang Gnostik itu nggak mau percaya. Ya, kalau orang-orang Gnostik di zaman sekarang tuh kayak ilmunya Christian Science gitu. Makanya dia bilang, kalau kamu bilang kamu nggak ada dosa, kamu menipu diri kamu sendiri dan kebenaran tidak dalam kamu. Tapi kalau kamu datang nih seperti Roma 10 ayat 9-10. Saya orang berdosa, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saya diselamatkan. Begitu aja simpelnya. Tapi kalau kamu, makanya dibilang, ya kalau kamu mengaku dosamu, dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala, bahasanya juga segala dosamu. Ya, segala dosa kita. Itu kan dia membahasakan kita. Dia membahasakan kita sebagai, ya misalnya kayak di Singapura kan. Kalau dia ngomong sama orang asing katanya. Kalau kita nih makan permen karet di sini nih, terus kita buang, ditempelin di mana-mana gitu, kita kena fine, kena denda segini-segini. Bukan berarti dia lagi makan permen karet kan? Ya, jadi karena berikutnya frasanya berubah ketika 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku. Nah ini udah frasanya my little children kepada orang Kristen. Hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi bukannya kita memberitakan kasih karena bukan mensupport dosa, bukan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya sudah bayar di kayu salib. Paham saudara? Ya. Jadi ya masalah disucikan ya. Kita sudah mengalami, menerima secara genuine, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, diselamatkan. Ya, Ibrani 10 ayat 10 katakan, ya, kita telah disucikan once and for all. Gitu, saudara. Ya, jadi kalaupun ada orang nanya kan, emangnya Pak, Bapak, emang kita nggak boleh minta ampun sama Tuhan? Ya boleh aja, bukan untuk diampuni, karena telah diampuni. Ya, say sorry, ya nggak masalah. Tapi bukan untuk fokus ke dosa lagi, fokus kepada darahnya. Saya selalu bilang gitu. Ya, bukan yang hebat bukan dosa saudara, bukan saudara mau seberapapun dihapus oleh darah yang menyucikan tadi. Ya, terus menerus seperti air terjun. Ya, dan kita ini children of light. Ya, terus menerus di dalam terang karena di dalam Yesus tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 5 saya bacakan.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Children of light. Dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena kita di dalam Yesus, di dalam terang. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Pakai. Ya, kasih karunia iman. Dan berketompongan pengharapan keselamatan. The hope of salvation. Setelah diselamatkan, ketopong keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi jangan pernah terintimidasi gitu. Seolah-olah kan gereja ya bukanya gitu sih, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Pokoknya kalau dosa harus kejar dosa, karena Tuhan kejar dosa. Tuhan bawa pentungan kejar dosa. Sekarang tidak ada lagi penghukuman saya dalam Kristus. Kalau nggak fair sama Rasul Paulus 45 tahun sebelum ayat ini, sebelum Yohanes 1 Yohanes ini, 45 tahun Paulus nggak pernah dia menyinggung. Ya, kalau kamu dosa, kamu minta ampun. Kalau nggak, dosamu nggak diampuni. Nggak ada, saudara. Wah Pak, kalau gitu Bapak ngajarin tidak minta ampun, minta ampun. Bukan soal tidak. Saudara kalau kesenggol, ketendang kakinya misalnya teman saudara, kan sudah bilang, sorry ya, maaf ya. Bukannya berarti nggak boleh. Cuma bukan untuk diampuni karena kita sadar. Kesadaran kita bukan kesadaran dosa, kesadaran darah. Ya, darah yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Coba bayangin dong. Ya, jangan diributin soal. Kalau kembali lagi, ya saudara yang harus bertanggung jawab kepada saudara in the future gitu. Yang berikutnya ke depan. Ya, siapa yang selamat, saudara? Orang kita, dosa kita semua juga masa depan 2000 tahun yang lalu dibanding 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menanggung dosa kita. Dan kita percaya dengan iman. Ya, makanya masa lalu, masa kini, masa depan dosa kita sudah diampuni. Percaya dengan apa? Percaya karena menerima dengan iman. Oh, yang kemarin aja waktu percaya pertama-tama. Yang berikutnya ya harus minta ampun 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Orang semuanya future dibanding 2000 tahun yang lalu, bagaimana? Ya, dan ketika kita percaya Roma 10 ayat 9-10, kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kita diselamatkan. Artinya apa? Artinya sekarang untuk selama-lamanya, kekal keselamatannya. Ngerti nggak saudara? Kenapa keselamatan itu kekal? Karena darah. Itu. Ya. Kalau dibalik, siapa yang selamat? 10 perintah Allah, the Big Ten. 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Yakobus 2 ayat 10 bilang salah satu, salah semua. Ya. Jangan main-main. Dan hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Di bawah penghukuman lagi. Itulah yang iblis pakai untuk menjegal lagi orang-orang Kristen. Kali lagi ya, kalau dituduhnya gini, ya kalau orang nggak merasa bersalah nanti dibuat lagi. Siapa bilang? Terbalik, saudara. Ya, waktu kita merasa clean, hati nurani kita sempurna karena korban yang sempurna, kita mau melakukan hal-hal yang clean. Coba deh pikir deh, kalau sebaliknya orang yang merasa saya kotor, saya menjijikan, saya kotor, mereka cenderung melakukan hal-hal yang kotor. Ya. Tapi kalau kita menyadari nih, salah, gagal, seketika langsung sama darah hilang. Beneran, saudara. Ya, bener-bener hilang. Percaya gitu. Kan di bawah air terjun tadi. Tik gitu. Hilang. Sensenya apa? Clean. Beneran.
Itu nggak bisa, itulah amazing grace. Itulah yang nggak bisa diterima sama agama. Ya, sudah lihat aja. Ketika Yudas sense-nya adalah dosa, walaupun wah dia bertobat, dia kembalikan tuh uang, dia bertobat, terus dia gantung diri. Itu adalah apa? Reaksi maksimal daripada effort manusia, gantung diri, bunuh diri. Gitu. Bayaran manusia. Ya. Kita children of light. Ayat terakhir, Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, sebab terang itu ada padamu, Yesus, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Setelah percaya, sudah demikian Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Ya. Orang-orang Yahudi waktu Yesus ngomong, ahli-ahli Taurat, orang Farisi nggak mau percaya, nggak lihat itu terang. Yesus di depan muka juga dia nggak lihat. Ya, buta makanya dibilang. Pemimpin buta, tidak percaya, tidak melihat. Ya, Yesus nggak mau mewahyukan dirinya kepada orang-orang yang nggak peduli. Amin. Ya, sudah lihat. Ya, jadi kalau orang tanya, kenapa kamu nggak mengaku dosa? Ya boleh aja. Terus apa? Karena saya sudah diampuni. Bukan untuk diampuni. Ya, kenapa kamu nggak di bawah 1 Yohanes 1 ayat 9? Karena itu bukan buat saya. Ya. Yang buat saya apa? 2 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku. Ya, kita penyakit penebus, kita memiliki juru selamat. Amin. Ya, jadi gini. Ayolah ya. Karena kesadaran inilah yang membuat kita duduk di posisi yang benar bersama Yesus. Ya, saudara, nggak usah pusing-pusing. Ya bagaimana Yesus dalam kita kalau kita nggak kudus? Nggak bisa, memang nggak bisa. Tapi kenapa Roh Kudus tinggal dalam kita? Karena kita dibasuh oleh darah Yesus. Konstan, kontinu, berkelanjutan, kudus. Kenapa? Karena darahnya. Bukan karena kita nggak bisa gagal. Seketika langsung dosa ketemu darah, hilang langsung. Makanya kita sebagai anaknya, sense-nya apa? Sense-nya clean. Orang sense-nya clean, mau hidupnya clean. Ya, kalau orang sense-nya, saya orang kotor, saya orang berdosa, baca aja tuh kesaksian-kesaksian. Hanya merusak, menghancurkan dirinya sendiri aja. Gitu, saudara. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang belum mendengar firman Tuhan tapi berkata saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa. Ya, bukan kebetulan saudara di rekaman YouTube ketemu rekaman ini. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ya, mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Posisi. Ya. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Segala dosa saya sudah diampuni. Ya, dan saya hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah diberkati. Mari kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, yaitu firman, dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Ya, dan kita segar. Kita menikmati karya Yesus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Salib Kristus.
Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Saya lihat ya, benar-benar benefit. Kita mengakui aja, discern the Lord's body. Tubuh Kristus dirumukan supaya kita utuh. Bukan hanya utuh biasa, sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ya, sudah dibayar tadi air dan darah keringat itu. Ya, ditikam supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Ya, dibakar, digantung antara bumi dengan langit, menyerap semua kutuk, semua murka, semua penghukuman yang mestinya menimpa kita. Diserap habis oleh Yesus, kita tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana engkau di surga, as Jesus is, demikian saya di bumi. So are we in this world. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Dan setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita mengucap syukur. Karena kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, saudara mau bilang jantung Kristus, paru-paru Kristus, mata Kristus, otak Kristus, ya semua Kristus. Sudah makan ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Karena itu dengan yakin kita katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, Tuhan tidak lagi menghukum kita, tidak lagi mungkin ingat dosa-dosa kesalahan kita. Adalah kebenaran dalam Kristus, berarti kita pewaris. Ya, Tuhan keluarin kita dengan domba Paskah masuk ke Kanaan, tempat perhentian Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada saudara yang kelaparan. Ya, kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil, ya minyak emas dari pipa emas, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places, milik kita semua di dalam Kristus. Join air bersama Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menikmati semua apa yang Tuhan sudah buat.